Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ester pasal 2 ayat 19 sampai 23. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulahkan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ester pasal 2 ayat 22. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Renungan hari ini berjudul Rencana Jahat yang Ketahuan. Pernahkah Anda sedang asyik membicarakan seseorang, lantas orang yang sedang Anda bicarakan ternyata mendengar isi pembicaraan tersebut? Situasi yang masih bisa diterima jika isi pembicaraan terkait hal yang positif. Namun, jika isi pembicaraan adalah keburukan orang tersebut, terlebih fitnah, sangat mungkin akan timbul kemarahan dari orang yang dibicarakan. Saya pernah mengalaminya. Peristiwa kecil yang membuat saya lebih berhati-hati jika hendak membicarakan orang lain. Bahkan, sedapat mungkin saya hindari. Hari itu, pembicaraan dua orang penjaga pintu terdengar oleh Mordekai yang sedang duduk di pintu gerbang istana raja. Kedua penjaga itu mungkin tak menyangka bahwa pembicaraan rahasia mereka yang termasuk rencana jahat didengar oleh Mordekai, sosok yang dekat dengan Ratu Ester. Rencana jahat itu pun terbongkar setelah pihak istana menyelidiki. Lalu kedua orang tadi menerima hukuman mati. Sementara jasa Mordekai ditulis dalam kitab sejarah karena ia telah melakukan tindakan penting yang menyelamatkan nyawa Raja Ahasiweros. Pesan apakah yang dapat kita pelajari dari kisah Mordekai tadi? Pertama, jangan pernah membahas rencana jahat. Karena kalau Tuhan tidak berkenan, ia dapat membuat orang lain mengetahui rencana itu yang mendatangkan masalah bagi kita. Kedua, jadilah berani
saat mendengar ada rencana jahat dengan melaporkannya pada orang yang tepat. Meskipun hal itu mungkin akan beresiko, tetapi kita melakukan hal yang benar dan mungkin dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Allah tak pernah berkenan dengan rencana jahat yang dapat Dia buka dalam sekejap mata. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.